Kisah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pembencinya. 1. Kisah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang pengemis buta Yahudi. Pengemis buta ini setiap hari duduk di sudut pasar Madinah dan selalu mencaci maki Nabi Muhammad dengan kata-kata kasar seperti menyebut beliau orang gila, pembohong, tukang sihir, dan memperingatkan orang lain agar tidak mendekati Rasulullah. Meskipun mengetahui hinaan dan kebencian tersebut, Rasulullah tidak marah atau membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, beliau setiap pagi datang membawa makanan dan dengan penuh kasih sayang menyuapi pengemis buta itu tanpa berkata sepatah kata pun. Rasulullah melakukannya secara rutin hingga menjelang wafat beliau. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang menyuapi pengemis itu sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, setelah bertanya kepada Aisyah tentang sunnah yang belum dilakukannya, melanjutkan kebiasaan tersebut dengan membawa makanan dan menyuapi pengemis buta itu. Ketika Abu Bakar memperkenalkan dirinya, pengemis itu sangat menyesal atas kebencian dan hinaannya selama ini. Lalu ia mengakui kemuliaan Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Kisah ini menggambarkan akhlak mulia Rasulullah yang penuh kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi orang yang memusuhinya, serta menunjukkan bagaimana sikap kasih dan kesabaran dapat mengubah hati seseorang yang awalnya membenci menjadi beriman. 2. Kisah Rasulullah mendapat penolakan dari penduduk kota Taif. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, beliau berharap dapat menemukan dukungan dan perlindungan dari penduduk kota tersebut. Namun, harapan beliau tidak terwujud. Penduduk Taif tidak hanya menolak beliau, tetapi juga melakukan kekerasan terhadap beliau. Mereka melempari beliau dengan batu dan memukulnya hingga beliau terluka parah. Meskipun demikian, Rasulullah tidak menyimpan dendam atau rasa benci terhadap penduduk Taif. Ketika malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif sebagai balasan atas perlakuan mereka terhadap beliau, Rasulullah menolak tawaran tersebut. Beliau memilih untuk memaafkan penduduk Taif dan berdoa agar generasi mereka kelak menerima Islam. Ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang dan pengampunan beliau, bahkan kepada musuh yang menyakitinya secara fisik. Rasulullah tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan memilih untuk menunjukkan kasih sayang dan pengampunan. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah contoh teladan bagi umat manusia dalam menunjukkan kasih sayang dan pengampunan. Beliau tidak hanya memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya, tetapi juga berdoa agar mereka dapat menerima Islam dan menjadi bagian dari umat yang beriman. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan pengampunan beliau tidak terbatas pada orang-orang yang dekat dengan beliau, tetapi juga mencakup orang-orang yang telah menyakiti beliau. 3. Pembunuh paman Nabi. Dalam peristiwa Perang Uhud, terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan bagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang juga merupakan salah satu pejuang terkuat dan paling setia, gugur dengan cara yang sangat keji di tangan musuh. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam bagi Rasulullah, karena Hamzah bukan hanya pamannya, tetapi juga sosok yang sangat dicintai dan dihormati. Namun, meskipun menghadapi kesedihan yang luar biasa, Rasulullah menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa dalam menghadapi musibah tersebut. Ketika pembunuh Hamzah kemudian memeluk Islam, Rasulullah tidak membiarkan dendam menguasai hatinya. Sebaliknya, beliau memilih untuk memaafkan orang tersebut dengan tulus. Sikap ini menunjukkan betapa kasih sayang Rasulullah tidak mengenal batas dan tidak bergantung pada keadaan atau hubungan pribadi. Beliau mengajarkan bahwa kasih sayang dan pengampunan adalah nilai-nilai utama dalam Islam yang harus diterapkan bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita secara langsung. Kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam dan seluruh manusia. Rasulullah mengajarkan bahwa hati yang penuh kasih sayang dan pengampunan mampu mengubah musuh menjadi saudara, dan kebencian menjadi persaudaraan. Sikap beliau yang mulia ini tidak hanya memperkuat ikatan persaudaraan di antara para sahabat, tetapi juga menjadi contoh teladan bagaimana menghadapi konflik dengan penuh kelembutan dan kasih, tanpa mengorbankan keadilan dan kebenaran.